Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kau mendapat keuntungan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para asatizah, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Enggak apa-apa sini. Enggak udah, enggak apa-apa. Situ ke dalam sekali. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah kita bertemu, dan tentu saja kita berharap semoga pertemuan ini membuahkan pahala, dan insya Allah pahala itu memberi manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Dan saya berdoa kepada Allah dan mengajak kita untuk berdoa kepada Allah, dan jangan pernah putus asa untuk terus berdoa kepada Allah, bahwa mintalah surga kepada Allah. Karena Allah telah memberi kita Islam. Jadi dengan memberi Islam, tandanya Allah sebenarnya tengah merencanakan kita ini masuk surga. Karena seorang tidak mungkin mendapatkan surga tanpa Islam. Itu akidah sama kita. Karena wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari Islam selain agama, selain Islam ini agama, enggak apa-apa, silakan. Fala yuqbal minhu, tapi Allah tidak terima lagi. Sama seperti seorang melakukan kesolehan, dia tidak melakukan kesolehan seperti maunya Allah, ya silakan. Tapi Allah tidak kasih pahala. Seorang melakukan kebaikan tanpa Islam, dia bisa mendapat manfaat kebaikan di dunia, tapi tidak di akhirat. Seorang melakukan kebaikan tanpa mengikut cara yang dibenarkan dalam Islam, dia bisa mendapat manfaat kebaikan dunia, tapi dia tidak dapat bagian di akhirat. Karena kalau doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa minta hasanat itu kepada Allah? Ini saya sampaikan langsung ini Pak, sebelum saya mengenalkan diri lebih jauh nanti. Kenapa harus minta hasanat, kebaikan itu kepada Allah? Bisa nggak kita menciptakan kebaikan itu di diri kita sendiri? Saya nggak perlu pakai Allah, saya bisa bahagia, saya bisa baik, hasanat. Jawabannya tidak bisa. Dalam hidup seorang mukmin itu diajari untuk mengetahui bahwa visi jangka panjangnya itu adalah apa yang akan didapatnya di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajari untuk dunia ini minta bahagia sama Allah. Kalau cuma sekedar kaya, nggak pakai Allah pun orang bisa kaya. Kalau cuma sekedar kaya, Bapak nggak usah jadi orang baik lah. Kalau cuma sekedar kaya, nggak usah sholat lah. Kalau cuma sekedar kaya, Bapak nggak usah nyari kerja halal. Kerja haram saja pun bisa kaya. Kalau cuma sekedar mendapatkan jabatan, kita nggak perlu jadi orang soleh. Kalau sekedar ingin berkuasa di dunia, nggak perlu jadi orang Islam. Ini karena kaya, kekuasaan, sama kesenangan hidup itu bisa kita ambil dari dunia ini, karena memang dunia ini menyediakan cuma itu doang. Tapi bisa nggak kalau orang kaya itu bahagia? Bisa. Tapi pasti nggak orang kaya itu bahagia? Ya nggak pasti. Ada berapa banyak orang kaya yang tidak bahagia dalam hidupnya? Bahkan tidak sedikit orang yang punya kekayaan banyak, tapi setiap saat dia selalu mengalami tekanan hidup, sampai pada tingkat dia frustasi, dia depresi, bahkan bunuh diri.
Kurang apa? Kaya. Ada berapa banyak orang yang punya kekuasaan, tapi dia tidak memiliki kebahagiaan. Dia tidak dapat kebahagiaan. Saya saksi dari sekian banyak orang yang tidak sedikit pula bicara sama saya. Sejak suami saya jadi penguasa, sejak suami saya jadi pejabat, Pak Ustadz, saya kehilangan dia. Kata istrinya. Sementara suaminya bilang, sejak saya jadi penguasa, saya kehilangan tidur nyenyak. Bahagia? Tidak. Jadi jangan Bapak kira kalau bahagia, lantas kemudian kalau sudah kaya, bahagia. Belum tentu. Michael Jackson itu jatuh ke obat-obatan. Berapa banyak? Elvis Presley terkenal luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang memiliki ketenaran di tengah masyarakat, tapi dia kehilangan privacy istilahnya. Hak-hak pribadi. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Orang mengejar dia terus. Ibu yang tangannya begini, orang sini ya. Ini yang bajunya hitam. Iya. Ibu orang sini kan? Saya bukan orang sini, nggak kedinginan ibu. Walaupun saya lupa masjid yang mana, daerah mana, apakah Sidamanik, Bahbirong, saya lupa. Tapi pernah saya kuliah subuh, nggak sampai 5 menit saya turun, kedinginan. Ibu itu tengok tangannya itu, diatur betul. Saya mau tanya sama ibu, anak ibu ada berapa ibu? Ibu-ibu yang pakai baju hitam. Anaknya ada berapa? 3. Repot nggak ngurus anak 3? Saya 9 ibu anak saya. Iya bu, saya tidak sedang bercanda. 9. Nggak kebayang kan? Saya nggak nyuruh ibu membayanginya. Anak saya 9. Pertanyaannya, mana lebih mudah ngurus anak, 1 atau 9? 1 atau 9? Salah ibu. Kemudahan itu tidak ditandai pada berapa banyak jumlah anak, tapi bagaimana sikap ibu nengok anak. Kalau ibu sebentar-bentar bapak lihat anak stres, separuh pun anaknya ya stres terus. Apakah anak sedikit lantas anak itu jadi anak soleh? Kan belum, nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan anak 1 lantas anaknya lebih mungkin jadi anak soleh ketimbang anak banyak. Sekarang kuncinya sikap kita. Sikap kita itu bagaimana? Sikap kita ditandai, misalnya saya ada pano di sini. Ini misal ini. Terus sikap saya, pano saya itu sebentar saya tutup, lihat orang saya malu, itu akhirnya membuat saya minder di depan orang banyak. Akhirnya saya tidak bisa berinteraksi dengan leluasa. Sebenarnya kita ditandai pada bagaimana kita mensikapi diri kita sendiri. Orang itu orang baik bukan karena sebab dia rajin ke masjid. Karena bukan tidak mungkin ada orang rajin ke masjid, kerjaannya sebenarnya bukan mau sholat, tapi sering ngambil slot orang. Itu contoh. Karena ukurannya bukan terletak pada ada atau tidak ada dia di masjid, tapi sebenarnya lebih, ini yang mau saya bilang, bahagia itu tidak ditandai pada pakaian kita. Wibawa tidak ditandai pada posisi kita. Kalau kabarnya di sini setelah manajer tidak ada, mohon maaf saya Pak, siapa orang yang paling lah dari jabatan di sini? Mohon maaf saya, Pak Saleh. Oh, Masya Allah, Pak. Dengan beliau ini kami sudah kenal dengan masa Pak almarhum, yang selalu bawa Ustadz juga ke Ustadz Abdul Hadi. Nah, mohon maaf Pak, ini saya jadikan contoh langsung Pak. Ya saya penyakitnya begitu itu. Ya, beliau ini kalau ketemu atau manajer kalau ketemu pasti orang semua hormat. Tapi seberapa lama? Jawabannya selama punya jabatan. Ketika jabatan tidak ada, sering orang kehilangan menghormati, kemauan untuk menghormati orang banyak, atau kemudian kesiapan untuk tidak dihormati lagi.
Maka bicara bahagia tidak terletak pada kaya atau miskin, Pak. Bicara bahagia tidak terletak pada jabatan ada atau tidak ada jabatan. Bicara bahagia tidak terletak pada semua orang ketika saya datang mengeluh-elukan saya atau tidak. Tapi kebahagiaan itu terletak ketika saya tidak kehilangan kesadaran siapa saya di semua posisi hidup saya, dan bagaimana seharusnya saya memahami siapa saya ini. Teman saya ada tadi bawa, teman kami ada rombongan, ketika saya bilang nanti bisa pinjam mobilnya, alah gampang itu Ustaz, ambil saja, semuanya pinjamannya itu. Kan kalau gitu enak itu. Artinya Pak, saya tidak merasa bahwa pakaian saya ini milik saya tidak merasa bahwa harta di rumah itu milik saya tidak, Bapak tidak merasa bahwa batu aki ini milik Bapak. Semua ini titipan. Kalau semua ini titipan, melepasnya atau kehilangannya tidak akan sulit. Kan gitu kan Pak? Saya tertarik sama batu aki, Bapak minta satu boleh nggak? Karena beliau pakai dua. Enggak, ini pakai dua, ini saya minta satu ya. Hah? Belakangnya itu Ustaz ya? Enggak lah, sekarang aja Pak. Enggak, itu contoh maksudnya. Seorang yang bahagia, lihat, dulu ada di Indonesia seorang ibu, dia sakit sampai tidak bisa, jangankan duduk, jangankan tegak, duduk saja tidak bisa. Itu seorang guru itu. Tapi apa yang membuat dia tetap merasa bahagia dalam hidup? Jawabannya sederhana. Dia tidak tersandera oleh fakta siapa dia. Dia tidak kemudian menganggap lumpuhnya dia adalah kelemahan dia. Tidak. Karena berapa banyak Islam mengajari sama kita, orang itu luar biasa bukan karena sebab dia bisa punya mata sehat atau buta. Siapa orang yang paling mudah menghafal Quran? Orang buta atau orang punya mata? Teman saya baru ngajar anak buta satu orang, 1 bulan. 1 bulan ibu, diajarinya menghafal Quran, dan 5 orangnya tidak buta. Jadi dia punya murid 6 orang, 5 buta, 5 tidak buta, 1 buta. Si buta, anak buta itu, dia sudah bisa 2 juz hanya 1 bulan saja. Modalnya pakai kuping. Saya tanya gimana ngajarnya Ustaz? Pakai audio Ustaz. Saya dengerin suara, dia ngikutin suara itu. Karena pada titik kelemahan kita tahu kekuatan kita sebenarnya. Orang yang lemah adalah orang yang paling tahu berapa banyak kekuatannya. Tapi orang yang mengira dia punya kekuatan adalah orang yang biasanya lebih lemah karena dia itu jauh lebih tidak siaga ketimbang orang yang lemah. Contoh, pernah terjadi kabarnya Nabi Allah Sulaiman minta izin sama Allah agar dialah yang ngasih makan binatang 1 hari ini saja. Dia siapkan semua yang menurut pikiran dia makanan itu akan bisa dimakan oleh semua binatang sebagaimana izin yang dikasih Allah sama dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika giliran binatang pertama itu ikan, disuruh ngambil makanan ludes. Ketika ditanya sama ikan, apa jawaban dia? Sulaiman, kemarin kami itu makan, langsung Allah kasih. Sekarang kami makan, kau yang ngasih. Kalau makanan ini habis, besok kau belum tentu hidup. Kalau yang kami makan gak dapat hari ini, Allah masih hidup besok. Tawakal kami sama Allah, bukan sama kau. Ketika tawakal sama kau, terbatas loh Sulaiman. Itu titik jawaban yang diambil oleh binatang yang bernama ikan. Saya mau cerita begini lagi. Bapak banyak duit di kantong. Saya pernah pergi ke Turki Pak. Waktu itu kami hampir nggak dikasih pulang. Gara-gara overreach. Bawaan kami sudah kelebihan, tapi guide kami kasar ngomongnya. Sampai-sampai pihak maskapai marah. Oke, saya cancel. Kalian tidak bisa pulang. Tiket kalian saya batalkan. Dia marah, dia pikir. Saya semula nggak ngikutin perkembangan, saya datangin. Ya walaupun bahasa Inggris saya belepotan, minimal saya bisa ngomong lah.
Karena kalau di negeri orang kan pakai bahasa isyarat pun nyambung ya kita. Jadi saya ngomong, ada apa Pak? Ini bos kalian ini ngomongnya kasar sama saya. Oh maaf Pak, kami memang capek sekali Pak, saya bilang. Mohon izin Pak, tolonglah jangan sampai kami tidak pulang, kami repot. Teman saya bilang, satu akik lagi. Iya, dia bilang begini sama saya, Ustaz jangan takut. 1 bulan lagi kita tinggal di sini, ini saya jual, masih jauh lebih banyak sisa duitnya ketimbang biaya hidup kita 1 bulan di sini. Apa yang terjadi sama dia? Dia punya duit, tapi tidak kreatif. Dia bicara 1 bulan lagi, tapi untuk ngabisin apa yang sudah didapat. Orang lemah tidak bicara menghabisin, dia mencari. Itulah kenapa kita harus bisa memahami juga, kalau kita ingin bahagia dunia, jangan pernah puas dengan perolehan dunia. Oke, Bapak Ibu biasa tahajud tiap malam, jangan merasa surga udah pasti untuk kita. Kita rajin baca Quran, jangan kemudian merasa bahwa surga sudah pasti sama kita. Tidak, karena Allah tidak memberikan itu semua, karena sekian banyak amal yang bisa kita lakukan. Tapi ketulusan, kesadaran. Contoh, ini malam ini kita kumpul, Bapak jalan dari jauh, tahu nggak apa keuntungan yang dikasih Allah sama kita? Pertama, Nabi mengatakan, man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mendatangi tempat menuju mengaji, maka Allah pun akan memberikan jalan menuju surga. Itu pertama. Kedua, dari semua wilayah yang ada di sini, inilah tempat yang paling banyak malaikatnya sekarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setiap ada raudhah min riyadil jannah, ini taman surga, majelis taklim itu taman ilmu, taman surga, maka ada malaikat yang keliling dan kemudian datang kemari. Seperti binatang-binatang kecil ini. Mereka datang kemari karena ada lampu yang hidup. Maka ada jenis malaikat tertentu yang kalau ada pengajian dia langsung datang. Karena malaikat itu ada namanya malaikat siyahah. Malaikat siyahah itu kalau bahasa kita, malaikat yang suka jalan terbang terus karena dia punya sayap. Begitu nyampe di sini, maka malaikat ini kemudian melapis-lapiskan sayapnya sampai ke aras. Kesimpulannya bicara sama Allah. Hasilnya Allah jamin kita masuk surga, dan Allah semangat untuk menghindarkan kita dari neraka Allah. Kalau nggak percaya nanti tengok wajah-wajah kita ini pulang pengajian langsung setelah sampai rumah, nanti tengok kaca. Itu jauh lebih cantik dari sebelum pergi. Aura batinnya hidup. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya saya tidak sedang ingin menyampaikan ini. Saya mau sampaikan ini dulu, bahwa visi hidup orang beriman bahagia dunia. Kalau bicaranya bahagia dunia, Pak, jangan fokus pada perolehan harta. Harta kita tinggal. Ibu berdandannya luar biasa untuk pengajian. Habis pengajian ibu berdandan lagi malam ini. Itu suami bisa sedih nengok ibu. Kenapa? Karena dia kira bohong tabiat ibu. Iya. Apa yang dicari dalam hidup? Sederhana, saya sudah bilang, jangan berhenti pada harta. Harta kita tinggalkan. Jangan berhenti pada jabatan. Jabatan ada masa pensiun. Jangan berhenti pada kesenangan hidup. Kesenangan hidup ada masa berhentinya. Siapapun orang yang pernah kita presidenkan, misi hidup sekarang. Tapi sudah tidak nampak lagi orangnya. Jarang kita dengar suaranya. Jarang nampil lagi di TV. Itu dunia. Bahagia, saya ulang sekali lagi, ibu tidak bisa beli bahagia dengan harta. Ibu tidak bisa beli bahagia dengan cantik. Ini mohon maaf saya. Ini enggak panjang ya, Pak? Panjang ya. Saya mau nengok. Ada yang paling yang tua di sini, ada yang 70 tahun? Mana? Mana? Bu Haja yang mana, Bu? Ini yang nampak saya ya? Berapa, Bu? 70? 75. Masih ingat ibu nikahnya tahun kapan? Nikah tahun kapan? Tahun berapa menikah? 66. Waktu dinikah difoto enggak? Ada fotonya? Gambarnya ada? Gambar lama. Ada enggak gambar lama? Setelah nih, udah, tapi ada kan? Nah,
Kalau lah dibandingkan gambar lama sama sekarang, mana lebih cantik? Dulu kan, pertanyaannya yang dulu itu kan ibu juga kan? Kenapa nggak bisa ibu pertahankan sampai sekarang? Kalau begitu yang dulu itu bukan ibu. Nah itu dia. Yang dulu bukan ibu. Ini agak payah ini. Pak, nggak apa-apa Pak, saya bertanya lebih enak. Nggak bisa, kalau suaranya nggak hidup. Yang dulu itu wajah sama yang sekarang. Kalau memang kita tidak bisa mempertahankan kekencangan wajah kita, itu tandanya wajah bukan milik kita. Kenapa hilang cantiknya? Kenapa rambut saya mulai tumbuh uban? Kalau ditanya sama saya masih lebih pingin rambut saya hitam. Ibu bisa lihat, saya masih 42 umur saya. Tapi rambut saya sudah mulai. Kalau ditanya, saya maunya warna hitam. Terus casing saya ini saya mau putih. Cuma nggak bisa. Terus mancung saya, milik saya. Tidak. Maka ibu jangan nyesal kalau pesek. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa kalau pesek peluang masuk surganya tipis. Tidak ada. Artinya kita sudah diajari Allah, jangan fokus dengan casing ini. Jangan merasa sedih kalau melihat ada orang kaya. Jangan merasa sedih kalau melihat ada orang punya jabatan, kita enggak. Nih, ini teh manis. Air aqua ada enggak? Enggak usah, enggak apa-apa. Yang punya mana? Ini saya punya. Izin ya Pak ya. Ini pengajiannya agak ke tauhid juga ya. Nah ini Ustaz kita ini, kami ketemu waktu dia. Ini pelajarannya mungkin beliau lulus ya. Nggak usah, mungkin beliau lulus nggak enak juga. Bapak layak senyum sama saya. Ini teh siapa? Yakin? Tidak juga. Nah, nggak yakin juga. Padahal di tangan saya. Kenapa Bapak nggak yakin ini teh saya? Atau ada maksud hati Bapak untuk memberikan kepada. Oh nggak ada Pak, nggak ada rencana. Jangan terlalu pede kali lah. Mana tahu ada rencana mau ngasih katanya. Jadi belum tentu ini teh saya. Saya cuma tanya sama Bapak, ini teh saya nggak Bu? Yang bilang teh saya siapa? Sudah ada SK menyatakan ini teh saya? Karena di tangan saya. Baik, saya ganti. Ini mohon maaf, ini pelajaran loh Pak, Bu. Mohon maaf ya Pak ya, jangan marah ya Pak. Ini teh siapa? Teh siapa? Ayo, jawab dengan tegas. Ini teh siapa? Teh saya? Ah, masa saya megang ini teh saya? Belum tentu. Saya mohon izin Pak, tolong Bapak pegangkan. Ini teh beliau. Ini milik beliau. Benar ini milik beliau. Sudah, ini jawaban Ibu pindah-pindah dari tadi. Dalilnya ketika saya pegang, ini teh saya. Terus karena dipegang beliau, ini teh beliau. Jadi dalilnya, siapa yang megang teh ini, dialah yang punya teh ini. Begitu? Oke? Baik. Terima kasih. Ini bagus juga ilmunya. Ini teh. Pak, jangan terus nggak mau minum ya Pak ya. Jangan terus nggak mau minum. Ini berkah loh Pak. Ya, ini berkah. Bapak yakin nggak ini punya Bapak? Yakin? Hakul yakin? Hakul yakin. Bahwa ini tidak akan pernah pindah dari Bapak lagi? Jadi begini, pelajaran yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan pernah berhenti mencari materi di dunia ini. Jangan pernah bangga kalau kemudian kita punya anak banyak. Oh anak saya 9, oh anak saya 1, oh anak saya jadi bupati, oh anak saya jadi pejabat, oh anak saya jadi direktur. Gak ada urusan. Karena apapun yang bergelombang dalam kehidupan dunia ini hakikatnya tidak akan memberikan manfaat bagi akhirat kita kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan. Jangan merasa hebat dengan harta yang kita punya. Di kantong saya ada duit, belum tentu punya kita. Teh tadi sangat berkemungkinan bisa pindah terus dia. Teh yang saya kira punya saya bisa jadi memang itu teh punya saya, tapi bukan rezeki saya. Paham sudah Ibu? Kalau kemudian bukan saya yang minum teh itu kan bukan rezeki saya.
Dan kalau rezeki saya nggak usah nangis, karena tidak ada daftar rezeki saya yang tidak akan saya ambil, karena Allah sudah mencatatkan rezeki jauh sebelum kita lahir. Kan begitu kan Pak? Lantas kenapa harus menangis ketika kita gagal ujian? Kenapa harus menangis ketika jabatan yang kita mau ternyata tidak kita dapatkan? Kenapa kita harus merasa iri dengan orang yang lebih kaya sama kita? Kenapa kita dengki sama orang yang datang dengan mobil baru dan kita bilang, alah tahunya aku duit dari mana itu? Kenapa? Ketika kita tahu rezeki kita nggak pernah salah alamat. Itu satu pelajaran yang harus kita pahami dari hidup. Seorang mukmin dia akan lebih fokus pada apa yang Allah kasih sama dia ketimbang apa yang dikasih sama orang lain. Oke? Baik. Kedua, dia lebih berpikir bagaimana caranya agar apapun yang dia buat dalam kehidupan dunia ini bisa memberi manfaat bagi kehidupan akhirat ini. Saya mau tanya siapa bapak-bapak yang tadi pagi nggak sholat subuh? Saya mau tanya, yang tadi pagi tidak sholat subuh? Alhamdulillah. Pak apa Pak? Namanya Pak? Pak Jumadi. Alhamdulillah. Beliau pertama insya Allah saya meyakini mendapat pahala kejujuran bahwa beliau tidak sholat subuh tadi pagi. Apa karena sebab halangan Pak? Baik, Pak jangan marah ya Pak. Kita belajar untuk semua. Bapak menjadi sebab semua orang bisa belajar. Baik, saya mau tanya sama Bapak. Kapan terakhir kali Bapak sholat subuh? 2 hari yang lalu. Sholat apa yang paling sering Bapak tinggalkan? Yang paling sering Bapak tinggalkan itu sholat apa? Sama, rata-rata punya porsi yang sama. Yang mana? Subuh? Ya, insya Allah mudah-mudahan masih lancar. Masih lancar, tapi ada tinggal loh Pak. Kan masih ada tinggal kan? Ya, subuh. Ini Bapak enggak, saya tidak akan permalukan Bapak, tapi saya mau Bapak tidak lagi meninggalkan sholat subuh. Itu ya pelajarannya. Dengerin Ibu. Yang lain juga mungkin mirip-mirip ini. Ya, jadi jangan merasa ini ketiban sialnya di sini. Enggak, ini ketiban untung ini beliau. Pak Jumadi, pertanyaan saya, kenapa Pak Jumadi nekat meninggalkan sholat subuh? Kadang-kadang kita baru agak-agak sering-sering terlambat. Kesiangan. Ada lagi yang lain? Yang kebanyakan yang kesiangan itu loh Pak, karena Baik. Yang lain kalau meninggalkan sholat subuh sebabnya kesiangan. Kesiangan. Saya mau tanya ini kan belum tentu semua rajin sholat subuh ini. Ini kalau dipreteli satu-satu ini ketahuannya ini. Ya. Sebabnya kalau nggak sholat subuh, bapak-bapaknya kesiangan Ibu. Kesiangan. Baik. Kalau sebabnya kesiangan, saya mau kasih tahu, mungkin tidak sholat karena ilmunya belum nyampe. Ini saya mau kasih. Ada nggak yang tidak sholat karena memang udah remeh? Ibu lihat suami. Alah, udahlah, sama aja rezeki sholat nggak sholat kok. Ada nggak begitu? Nggak ada. Semua alasan kesiangan. Biasanya kesiangan jam berapa Pak? Jam 7? Setengah 7. Bapak bangunnya jam 10 pagi pun Bapak wajib sholat subuh. Ayo, yang nggak terima boleh langsung bantah saya. Jam 10 pagi pun Bapak bangun. Begitu Bapak bangun, masuk kamar mandi, ambil wudu, sholat subuh. Ya sah. Sah. Ada yang mau bantah saya? Jam 11 pagi Bapak terbangun, sholat subuh. Sah, sah. Jam 1 Bapak bangun, sampai jam 1 tanya pertanyaan lagi, sah, sah. Jawabannya kenapa? Bagi orang tidur, waktu sholat itu kapan? Bangunnya. Kita nggak bisa maksa dia sambil tidur sholat. Cuma kalau ditanya, diterima Allah, itu urusan dia sama Allah. Paham ya? Begini, supaya lebih kuat ini. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis shalah. Beda muslim sama kafir, salat.
Maaf Pak Jumadi kan muslim. 5 waktu wajib nggak? Boleh nggak ditinggalkan? Kapan boleh meninggalkan? Halangan perempuan. Kapan lagi? Tidur waktu bangunnya kan? Pingsan waktu sadarnya. Kapan lagi? Meninggal. Kapan lagi? Kalau sakit, gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, baring. Gak bisa baring, sholatkan. Nah, pertanyaan Bapak tadi kan, sangga ini berlaku khusus sama orang yang ketiduran. Ini bukan ketiduran Pak Ustaz, ini memang bangun tidur. Dengarnya sama dia azan. Kira-kira kan begitu. Ini berlaku khusus sama orang yang payah bangun. Oke? Baik. Ini supaya paham ini. Ada seorang perempuan pelacur itu. Muslim. Sama perempuan baik-baik. Yang pelacur nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Yang baik-baik malah sholat. Kalau mati 2 orang ini, kira-kira yang pasti masuk surga yang mana? Yang tidak pernah tinggal, jangan pelacurnya lah, jelek kali. Dan nanti begitu pelacur, ibu bapak langsung bilang, udah nggak apa-apa, yang penting kalian sholat aja lah. Ya, artinya, maaf cakap, perampok muslim sama perampok kafir apa yang bedanya? Sholat. Coba carikan sama saya dalil bahwa kalau jadi perampok nggak boleh sholat. Kalau jadi pelacur nggak boleh sholat. Kalau jadi koruptor nggak boleh sholat. Kalau udah masuk penjara nggak perlu sholat. Kalau kurang ajar jangan sholat. Siapa yang bilang? Serendah-rendah orang mengaku Islam, dia tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah. Nanti yang pertama sekali ditanya di hari kiamat itu sholat, Pak. Nah, hadis selanjutnya mengatakan, kalau baik sholatnya, yang lain ikut baik. Kalau buruk sholatnya, yang lain ikut buruk. Bukan kalau dikerjakan, yang lain baik. Kalau ditinggalkan, yang lain buruk. Bukan begitu. Jadi kualitas sholat Pak Jumadi kalau dia sholat jam 8 pagi, baik atau buruk? Buruk, maka sudah bisa dibilang. Yang lain juga pasti buruk. Nggak percaya? Mau saya cek. Ini saya cek ini. Kapan terakhir Bapak baca Quran? Lihat kan? Buruk sholatnya, yang lain ikut buruk. Itu maksudnya Pak ya. Jadi bagaimana Ustaz? Saya ingin memperbaiki. Perbaiki dengan cara jangan tinggalkan dulu. Sama kayak orang mau belajar tahajud. Latihan pertama, apa yang menghalangi kita untuk tidak bisa tahajud? Coba kasih tahu sama saya. Siapa bilang susah bangun malam? Kalau susah tipis, bangun juga kan? Apa yang menghalangi kita tidak bisa tahajud? Malas. Kan itu dia. Masuk kita kamar mandi, merem mata balik ke tempat tidur. Apa susahnya singgah ke atas sajadah? Malas. Pak Ustadz, saya ingin belajar. Oke, kalau ingin belajar, tanam niat dulu. Bapak kalau tanam bibit teh, apa langsung muncul teh? Kan tidak kan? Tahapan. Pak Jumadi terlambat bangun jam 7, lantas sholat subuhnya jam 8. Oke, nggak apa-apa, tiap hari jam 8 pagi Pak. Nanti kalau Bapak sudah rutin jam 8 pagi, Allah akan kasih karunia. Namanya malu sholat subuh kesiangan. Terakhir beliau berusaha bangun lebih cepat. Terus kemudian lebih cepat. Terus kemudian akhirnya di waktunya. Nah, begitu dia. Tahajud benar itu. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya ada. Taruh dulu telekungnya, taruh sajadahnya. Waktu ke kamar mandi tengok telekungnya. Pulang dari kamar mandi tengok lagi, geletak tidur. Nggak masalah. Yang penting sudah latihan. Harus begitu Pak. Karena nanti kita tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah. Kalau sudah kematian datang, nggak ada alasan lagi. Harta yang kita kumpulkan capek kita bekerja, nggak guna di akhirat. Di akhirat itu kita cuma butuh 2. Apa itu? Keselamatan dan enaknya di akhirat, serta kita dihindarkan dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa hasanah? Bapak pulang, ibu pulang dari pengajian senyum sama orang, itu hasanah. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan manfaat bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang banyak. Menurut Pak Jumadi, penjelasan saya bermanfaat nggak bagi Bapak? Bermanfaat. Otomatis tidak ada alasan meninggalkan sholat. Sejahat apapun kita, walau baru siap banting karku masuk asar, sholat. Itu yang harus kita paham. Kenapa? Karena kita tidak tahu di posisi mana nanti Allah ambil nyawa kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, sholat subuh tidak pernah sholat. Saya mau tanya sama Mas. Siapa namanya Mas? Edi. Mas Edi, zuhur, asar, maghrib, isya rutin sholat di masjid, tapi subuh tidak pernah sholat. Ini muslim nggak? Muslim nggak? Secara kasat mata kita muslim, tapi di hadapan Allah, Allah tolak. Kenapa? Minimal orang muslim itu dia tidak boleh tinggal sholat. Bu, lihat ini. Ibu-ibu, ini lihat, ini saya pegang ya. Ini ya. Lihat, ini saya pegang. Rukun Islam berapa? Kalau saya tidak puasa bisa nggak? Boleh nggak saya nggak puasa? Boleh nggak saya nggak puasa? Boleh ibu, kalau saya sakit, kalau saya uzur, saya kerjanya berat, payah, nggak bisa, boleh nggak puasa? Boleh kan? Saya nggak pernah puasa seumur hidup karena nggak bisa Pak. Saya punya penyakit di perut, kalau puasa saja, tidak makan saja 2 jam, ini bisa membuat saya jerit Pak. Akhirnya saya bayar fidyah. Oke, puasa boleh tidak? Haji boleh nggak saya? Tidak. Boleh nggak saya nggak haji? Boleh. Kalau tidak boleh, maka banyak orang muslim yang mati tidak haji, maka mereka batal Islamnya. Tapi boleh, man istata'a ilaihi sabila. Boleh nggak saya nggak bayar zakat? Boleh. Orang saya nggak punya yang mau dizakati. Boleh nggak saya nggak sholat? Itu dia. Kenapa sholat? Karena begini, puasa, kalau ibu sekarang nggak puasa, mesti ada bulan lain gantinya. Kalau sholat bisa cari ganti dari mana? Saya nggak bisa sholat hari ini, besok aja saya ganti. Bisa? Kata itulah makanya ini kewajiban pada waktunya, tidak bisa diganti di waktu yang lain. Oke, paham sudah? Baik. Maka carilah manfaat dari kebaikan kita. Sekarang kita sudah diajak materi Pak. Bu, milih imam sholat saja kita masih memilih orang yang paling baik, tapi memilih kepala daerah kita udah nggak bicara lagi siapa orang yang layak menurut kita. Milih menantu pun, kalau ada calon menantu kita datang ke rumah kita menawar anak perempuan kita, dan dia cuma tukang jual es keliling yang penghasilan sebulan cuma 700.000, tapi dia hafiz Quran. Sudah, dia rajin ke masjid. Terus ada lagi laki-laki yang nawar anak ibu pegawai bank, kepala bank, punya mobil, punya rumah, penghasilan pokoknya 15 juta sebulan. Saya mau tanya sama ibu, siapa yang paling ibu pilih? Tukang es keliling yang hafal Quran atau kepala bank yang punya rumah, punya mobil, dan punya penghasilan 15 juta gaji pokoknya? Kepala bank, karena otak kita sudah mulai aneh. Itu yang harus diingat. Ingat, ketika kita memilih dengan pilihan yang salah, itu berbahaya loh untuk akhirat kita. Ibu dandani capek wajah ibu. Tadi ibu hajah apa tadi? Hajah Suwarni. Beliau itu udah capek kali dandani wajahnya, kayak manapun gak bisa menyebabkan tuanya jadi muda lagi. Itulah dunia. Ya, itu dunia, mau seperti apapun ya Tuhan. Maka ketika pilihan kita materi, nih lihat ini, ya Tuhan berilah aku rezeki. Kalau saya bilang rezeki, terus ada orang bilang, Tuhan kenapa kau tidak kasih aku rezeki yang banyak? Dia lupa, kata Nabi, ini hadis loh Pak, rezekimu itu sangat tergantung dengan keimananmu dan seringnya kau minta ampun sama Allah. Jadi nggak ada hubungan dengan jabatanmu apa dan kerjamu apa.
Rezekimu sangat tergantung dengan imanmu, kata Nabi. Bisa terima ini? Paham nggak ini? Saya khawatir belum paham. Rezeki apa ini? Kalau saya bilang rezeki yang kebayang sama ibu apa? Uang. Apakah semakin kuat iman saya, duit semakin banyak? Belum tentu kan? Kalau begitu apa itu rezeki? Ya Allah Pak Ustaz, itu benar punya anak 9? Benar Ibu, kenapa? Ya Allah saya nggak kebayang Pak Ustaz. Anak saya 2 saja saya sudah stres. Kenapa rupanya? 1 narkobaan, 1 maling. Ustaz 9 gimana ngaturnya? Nah itu dia. Mungkin Ibu nggak dapat rezeki. Rezeki pertama anak, rezeki kedua syukurin. Coba bayangkan. Ada orang, maaf ya, ini saya kasih contoh bagi yang bisa melihat. Dia cuma bisa jalan begini. Artinya apa? Kakinya lumpuh. Tapi dia dapat rezeki tidak pernah tinggal sholat berjamaah dalam 60 tahun hidupnya. Rezeki enggak? Sementara kaki kita sehat. Yang namanya sholat, jangankan jamaah, sholat saja kita nggak kerjakan. Di TV ada berapa banyak anak buta? Mungkin kita pernah lihat di acara tahfiz Quran. Seorang anak buta dari Saudi. Dia buta. Usia 7 tahun dia sudah hafaz 30 juz Al-Quran. Bukan cuma hafaz, tahu segala macam ilmu Quran di dalamnya. Bukankah itu rezeki? Buta tapi bisa menghafal Quran bahkan di usia anak-anak. Sementara kita, mata kita masih sehat, tidak perlu pakai kacamata, nengok jauh dekat masih oke. Quran jangankan hafal, baca saja tidak. Bukankah itu artinya kita tidak dapat rezeki? Ada orang yang dia tidak sehat-sehat amat, kakinya bengkak karena rematik, tapi setiap malam tidak pernah putus tahajud. Bukankah itu rezeki? Sementara kita yang begitu sering sehat, ketika ditanya kapan terakhir kali tahajud, renungannya panjang sekali. Artinya ternyata rezeki itu tidak harus bicara harta. Nih, air yang kita minum ini kalau kemudian kita sisakan, bahagian yang kita minum itulah rezeki kita, bahagian yang tersisa itulah istidraj. Makanya orang tua dulu bilang habisin ya, jangan ditinggalin. Kenapa? Kalau ditinggalin istidraj. Apa itu istidraj? Sampah. Apa itu sampah? Maaf ya Pak, Bapak minum tinggal separuh. Terus separuh itu kira-kira akan diapain panitia? Dibuang, nggak dipakai lagi. Maka jangan merasa hebat kalau punya duit simpannya banyak. Karena begitu kita mati, duit itu tidak pernah mau ikut ke dalam kubur kita. Nggak bisa kita pakai lagi di dalam. Maka kalau punya duit, pakai sekarang. Kalau punya jabatan, sekarang dipakai jabatan itu. Jangan dipamerin saja. Kalau punya kecantikan, pamerkan sekarang. Dalam bentuk maksudnya apa? Gunakan untuk kebaikan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Bapak punya mobil sampai 9. Untuk apa? Kalau yang dipakai tiap hari cuma 1. Dan gak mungkin 99 bisa jalan kan? Nah, saya pikirin. Jadi saya sedang mengajari falsafah hidup yang diajarkan dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka jangan merasa bangga kalau anak kita sukses dunia. Ibu, coba nanti kalau melintas di kubur. Kuburan arah mana sih? Ibu melintas di kubur. Coba bayangkan kalau salah satu penghuni kubur itu adalah ibu. Oke? Anak ibu ziarah datang ke situ. Kira-kira apa yang ibu butuhkan? Anak itu pamer kartu kredit? Doa itu bisa kita dapatkan dari anak dengan cara bagaimana? Kan harus dididik kan? Mendidik anak untuk bisa mendoakan kita. Apakah kita harus jadi orang kaya dulu? Tidak. Itu maksud saya. Ayo manfaatkan, kita nggak lama. Karena kalau saya lihat dari wajah-wajah, maaf ya, saya izin ya Pak, saya ngeliatin wajahnya dulu ya, Pak, saya lihat dulu ya Pak.
Enggak, ini mau saya lihat dulu, nanti saya salah ulangnya. Nah, kalau melihat dari model wajah-wajah bapak dan ibu, saya hatul yakin tahun 2300 sudah nggak ada sebenarnya. Iya, modelnya bakal sudah kelamaan ya Bu, 300 ya. Ya saya kan hatul yakin di 2300 kayaknya udah nggak ada semua. Artinya kalau memang kita nggak ada jaminan hidup lama, maka kita tinggal punya dua harapan kita. Pertama, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tadi pagi saya mandi, jujur ini demi Allah saya mandi sambil nangis. Saya cucurkan air ke badan saya. Entah kenapa air biasa yang hangat ini terasa saya panasnya luar biasa. Yang saya bayangin Pak, ya Tuhan ini masih air dunia. Gimana kalau ini? Ya Allah nggak kebayang saya bagaimana hidup di neraka. Airnya panas, tempatnya panas, makanannya mendidih, minumannya mendidih, dan tidak ada belas kasihmu terhadap orang yang sudah. Ya Allah tolong hindarkan aku dari azab neraka Tuhan. Nah, bagaimana cara kita supaya kita waqina azabannar? Yang terakhir satu, jangan terlalu lama nengok masa lalu kita. Saya ambil contoh ini bapak ini. Saya boleh ya Pak ya. Kalau misalnya bapak meninggal sekarang, menurut bapak sendiri, bapak masuk surga atau masuk neraka? Menurut kira-kira. Kira-kira yang mana Pak? Berat bilang surga ya Pak ya. Berat bilang surga, tapi nggak pingin juga bilang neraka kan Pak. Tapi kalau bayang-bayangannya rasanya kan, mohon maaf ya Pak, kayak Pak Jumadi juga tadi pagi kan Pak. Sholat subuh nggak Pak? Alhamdulillah. Peluangnya jangan gini ya. Kalau saya tanya yakin masuk surga atau masuk neraka, jangan fokus ke dosa. Karena sebesar apapun dosa kita, Allah sudah bilang kalau kita minta ampun diampunkan. Jangan takut. Cuma masalahnya mau nggak minta ampun. Ada yang bilang mau cuma nantilah. Kenapa? Masih senang dengan dosa yang ini. Banyak orang yang begitu. Artinya Pak, Allah masih menerima kita dengan surga kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah, Allah tidak akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita berdoa kepada Allah. Tidak boleh satu pun dari antara kita yang masuk neraka. Amin. Mulai hari ini tidak ada lagi yang meninggalkan sholat selambat apapun dia mengerjakan. Tapi nanti kalau udah lambat jangan pameran Pak. Orang ustaz bilang boleh kok, jam 7 boleh, jam 8 boleh, jangan pameran. Itu khusus untuk orang yang payah bangun. Habis sholat berdoa, ya Allah mudahkan saya bangun. Oke? Saya pikir itu insya Allah. Nah, udah kenal saya Ibu? Saya Abdul Latif Khan. Kalau siaran SCTV itu bisa dilihat secara lokal di sini, saya setiap setengah 4 pagi ngisi tausiah di SCTV. Kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Ya? Nggak dapat ya? Kalau nggak dapat ya udah, ini orangnya ini Bu. Kalau gantengnya memang dari jauh masih nampak lah gantengnya. Anak saya benar 9 orang, istri saya 1. Jadi nggak 2, nggak 3. Yang satu ini melahirkan 9 orang. Ternyata rahasianya makin banyak anak makin cantik. Saya nggak saya bawa istri saya. Kalau saya bawa nggak bohong saya. Memang cantik istri saya menurut saya lah. Kalau pekerjaan saya berdakwah. Tadi dengan Pak Ustadz kita di masjid di MTSC saya sudah bilang, kalau mau ngaji, saya mau rutin kemarin insya Allah. Tinggal Bapak aja yang mengatur, ngomong sama Pak Saleh. Karena saya sudah bilang sama bapak-bapak kita, Pak Dirut dan Pak Aslan, saya siap kemana saja insya Allah. Walaupun jadwal MTSC pusat ini kelilingnya malam Kamis sekarang ke unit-unit kebun di seluruh Indonesia. Kalau ada PTB 4 di seluruh Indonesia. Nah, cuma kebun-kebun sekitar sini. Jadi kalau ibu bapak nanti kita mau ngaji rutin, saya siap. Tapi ngajinya pakai fax. Saya sebenarnya senang ngaji pakai video. Nah, kalau memang mau ngaji lagi, saya bawa nanti alatnya. Kita pakai infocus, kita hidupkan lebih enak di sini. Nah, jadi sebelum saya tutup,
Ada yang mau tanya sama saya dari semua yang saya sampaikan? Atau yang mau bantah saya karena saya bukanlah yang terbaik? Di sini pasti ada ustaz-ustaz yang bisa mengkoreksi saya atas kesalahan kalau tadi ada kesalahan. Ayo, Ibu, Bapak, silakan. Tanya, yang mau ditanya. Silakan. Apa itu? Yang Ibu tudung merah? Silakan. Ibu mau nanya dari saya. Bisa, silakan. Ada yang mau ditanya? Kita masih jam 9. Walaupun saya jam 9, jam berapapun balik ke Medan ini, insyaallah. Ayo, silakan. Kalau takut ngomong, nulis. Ditulis. SMS. Yang mau SMS nomor saya 0811 600 1973. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke, silakan. Biar didengar semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muammarun. Muammalun. Begini Pak, ini masalah yang tadi masalah sholat subuh ini Pak. Jadi tadi kan Bapak katakan yang memang tertidur gitu ya kan. Iya. Ini kan perlu juga penjelasan. Kan gini Pak, bagaimana kalau memang kita pas waktu sholat itu sudah waktunya Pak, kita terbangun gitu ya kan Pak. Terus kadang-kadang kita kan